Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia berbeda, berbeda bagaimanapun di Samantara, bagaimanapun di Samantara. Katamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, Samalaya iman bidadara, Samalaya. Pada bulan Mei tahun 1998, Indonesia mengalami pukulan terberat krisis ekonomi yang menerpa di Asia Timur. Meningkatnya inflasi dan pengangguran menciptakan penderitaan di mana-mana. Ketidakpuasan terhadap pemerintah yang lamban dan merajalela korupsi juga meningkat. Pada April tahun 1998, segera setelah Soeharto terpilih kembali sebagai presiden, mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh tanah air menyelenggarakan demonstrasi besar-besaran. Mereka untuk pemilu ulang dan tindakan efektif pemerintah untuk mengatasi krisis. Ini adalah insiden terbaru ketika mahasiswa Indonesia meneriakkan aspirasi bangsa dan dipukuli karena dianggap menimbulkan kehancuran. Kenapa kamu lari kayak gitu? Aku baru saja melihat acara di televisi bahwasannya Soeharto terpilih lagi menjadi presiden. Hah? Benar begitu? Ya. Gila, ini benar-benar situasi yang rumit. Teman, kita sudah lelah dipimpin oleh pemerintah seperti dia. Aku tak habis pikir. Kalau dipilih lagi oleh para pengusaha itu, kita tidak boleh tinggal diam, kita harus berontak. Terus apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada cara lain lagi. Sejujurnya, kita lelah dengan semua ini. Pemerintah yang tak pernah memperhatikan nasib rakyat, saya merasa kasihan lihat mereka. Ya, benar. Kita harus segera berontak. Poster dan perlengkapan lainnya kita siapkan kecuali senjata tajam. Tanggal 12 Mei kita berkumpul di universitas kita untuk demo bersama. Kenapa tidak boleh membawa senjata tajam? Karena kan kita hanya untuk berdemo, bukan untuk membunuh. Kita hanya menyampaikan aspirasi kita untuk meruntuhkan rezim kakek tua tersebut. Oke, saya dan teman-teman akan mempersiapkan poster. Saat mentari belum sepenuhnya bangun dari perhatian, seluruh mahasiswa di sana sudah berkumpul di halaman kampus. Poster-poster dan suara-suara mahasiswa yang dituangkan dalam tulisan tangan rapuh menjadi saksi bisu kekecewaan mahasiswa kepada wakil rakyat. Tujuan mereka hanya satu, mereka hanya ingin membangun negara Indonesia menjadi negara demokrasi. Selamat pagi semuanya. Oke, sesuai dengan perjanjian kemarin, kita berkumpul di halaman universitas ini untuk berdemo menurunkan agar Soeharto turun dari jabatannya. Setuju? Setuju. Ya, demo kali ini bukan demo yang sepele. Hari ini bangsa Indonesia berada di tangan kita semua. Apapun hasil yang terjadi, kita hanya butuh keselamatan. Apakah kalian semua siap untuk berdemo? Siap. Apakah kalian siap untuk masa depan kita? Siap. Apakah kalian siap untuk nyawa kalian direnggang nanti? Siap. Bagaimana dengan perlengkapan yang dibutuhkan? Semua perlengkapan sudah siap. Bagus, kita tinggal meminta izin kepada aparat untuk demo di gedung MPR. Perlengkapan sudah dibagikan, mari kita ke gedung MPR.
apa kalian ribut di sini? Pak, maaf udah mengganggu waktu Bapak. Datangnya kami kemari untuk meminta izin Bapak untuk berdemo di halaman gedung MPR. Apa? Bukannya kepala kampus sudah mengatakan bahwasannya kalian tidak boleh demo? Ya sudah Pak, tapi ini tentang masalah HAM Pak. Kami mau mendengarkan aspirasi rakyat. Sesudah atasan kami, kalian hanya boleh berdemo di universitas kalian. Tidak boleh lebih dari itu. Atau kalian akan kena konsekuensi yang lebih dari ini. Apapun yang Bapak katakan, kami akan membantah jika itu membuat kami melakukan sesuatu. Kawan, kita harus bersatu. Kita harus menegakkan keadilan. Reformasi! 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 Mau lebih dari ini, maka kita. Iya benar sekali. Niat kami baik, kami ingin menyampaikan aspirasi kami. Pun ini menjadi tanggung jawab kami, maka kalian tetap tidak boleh melakukan demo di gedung MPR. Maafkan kami jika akan membantah Bapak Pelindungan Masyarakat. Kawan-kawan siap, bergerak! Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Suara-suara rakyat dibungkam peluru. Para dosen merasa seakan tembok berisi wajah-wajah TNI. Dan aksi demonstrasi mahasiswa dijegal dengan tang-tang besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih Anda sekalian atas kedatangannya di sini. Tujuan saya menunjukkan para menteri, para ulama, serta para tokoh masyarakat adalah untuk mendukung saya untuk menjalankan pemerintahan 5 tahun mendatang. Pastinya kita semua sudah tahu bahwa saat ini para mahasiswa sedang mengadakan demonstrasi di halaman gedung MPR. Apa yang mereka sebut dengan korupsi, kolusi dan nepotisme itu tidak sepenuhnya benar. Buktinya banyak mayoritas masyarakat di pemerintahan saya, mereka mengaku bahwa mereka sejahtera. Nah, yang saya inginkan di sini dari Anda sekalian adalah tetap mendukung saya dalam menjalankan roda pemerintahan 5 tahun ke depan. Karena Anda sekalian ini adalah orang-orang yang saya percaya sekaligus saya pilih untuk tetap mendampingi saya. Sudah saya duga, pasti Anda sekalian tetap mendukung saya untuk pemerintahan mendatang. Bapak, kami tidak dapat membela Bapak. Bukan kami membela mahasiswa, tapi ini masalah hati nurani, Pak. Saya rela jika saya dibunuh setelah ini. Kami juga, Pak. Banyak masyarakat dan mahasiswa yang mengadu ke saya. Mereka menginginkan Bapak untuk dilengsarkan. Apa? Kami juga sudah membuat keputusan, Pak. Saya yakin kalian semua akan membantu saya untuk meyakinkan para mahasiswa bahwa apa yang mereka kira tentang saya selama ini itu tidak benar. Saya dan 13 kementerian lainnya akan mengundurkan diri. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Ajudan, siapa? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah saya benar-benar harus mengundurkan diri? Tidak ada pilihan lain, Pak. Namun, saya baru menjabat presiden bulan lalu. Tapi, jika saya terus menjalankan roda pemerintahan, siapa yang akan membantu saya? 14 kementerian sudah mengundurkan diri. Apakah saya harus mengangkat para menteri yang baru? Bapak Presiden yang terhormat, menurut pendapat saya, sebaiknya Bapak ikuti saja kemauan mahasiswa itu.
karena untuk kebaikan Bapak yang akhir-akhir ini sering lelah. Keputusan Bapak dapat mematahkan persepsi mereka yang bahwasanya Bapak tidak seperti apa yang telah mereka pikirkan. Lagi pula ada Bapak B.J. Habibie yang bisa menggantikan posisi Bapak. Jadi, kamu membela para mahasiswa Tengi itu? Tidak, Pak. Saya masih belum rela melepas jabatan saya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Saya juga tidak ikhlas jika negara Indonesia yang kaya raya ini harus jatuh di tangan B.J. Habibie. Para mahasiswa itu memang pantas dibunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memperhatikan keadaan di atas, dengan itu saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Untuk menghindari kekosongan pemerintahan, posisi presiden akan digantikan oleh wakilnya. Indonesia merdeka! 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 Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional. Saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya komite reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan 7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Pengurusan Rakyat pagi ini pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar
maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45-nya. Mulai hari ini pula, Kabinet Pembangunan 7 dimisioner dan pada para menteri saya ucapkan terima kasih.